陆河前辈，小心，不用慌，我会找到强大帮手。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 56, atau episode 82, juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Kembalinya Luo Feng membuat orang tuanya sangat bahagia. Namun Luo Hongguo dan Gong Xinlan tidak tahu bahwa dalam waktu singkat, dalam 3 hingga 4 hari, Luo Feng telah mengalami banyak hal. Dini hari berikutnya, tepat saat kabut pagi merembes ke udara, Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya lagi, bersiap untuk menuju ke kota markas Hongning. Kamu baru saja kembali dan kamu akan pergi. Meja makan dipenuhi dengan sarapan, ibunya bangkit. Tidak lama Kok Bu, aku akan kembali pas makan siang, Luo Feng tertawa. Kembali untuk makan siang, baiklah ibu akan pergi ke pasar, dan membeli bahan-bahan, dan memasak makanan favorit kamu. Kata Gong Xinlan dengan gembira. Luo Feng mengangguk, meskipun ia memiliki hidangan mewah, di dalam istana Dewa Perang Virtual, namun semuanya jauh lebih mewah, dibanding dengan apa yang dimasak ibunya. Setiap kali aroma masakan ibunya meresap ke udara, Luo Feng akan merasakan kegembiraan dari lubuk hatinya. Ayah, ibu, aku akan pergi. Ketika sore tiba, aku akan memberi kamu semua kejutan. Luo Feng tertawa nakal, dan berlari menuju jet otomatis. Mengherankan, Luo Hongguo bergumam sambil duduk di kursi roda. Kemudian Luo Hongguo dan istrinya Gong Xinlan saling memandang dengan rasa ingin tahu. Jet tempur segitiga biru tua, dengan cepat terbang dari distrik Mingyue, langsung menuju ke Asia Barat, menuju kota markas Hongning. Aku selalu ingin memberikan ayahku dan ibuku, untuk menggunakan roh alam untuk kesetan mereka, dan akhirnya sekarang aku bisa membelinya lagi dengan kristal muya ini, ucap Luo Feng dengan penuh semangat, dan dipenuhi dengan kegembiraan. Luo Feng, terdengar suara di benaknya yang memanggilnya. Babata, Luo Feng menyalurkan aliran energi spiritualnya, ke ruang virtual di pergelangan tangannya. Luo Feng, ini adalah kesempatan yang baik untuk bertukar. Babata melanjutkan, roh-roh alam sementara ini, mungkin memiliki beberapa manfaat dan kekuatan, jumlahnya pun masih terlalu sedikit, dan ini hanya berguna untuk orang normal, dan tingkat siswa. Bagi seorang penjelajah bintang, ia tidak memberikan manfaat apa-apa. Setelah mendapatkan beberapa roh alam, mari kita lihat, apakah ada harta karun lain, yang bisa kita tukarkan. Pimpinan kamu mungkin menyembunyikan beberapa barang bagus. Petik 2. Oke, toh aku secara resmi memiliki 4,5 kristal, aku bisa menukar total barang senilai 90 bintang. Pikiran Luo Feng mengalir, aku akan menukar beberapa roh alam, apapun yang bisa kamu putuskan. Haha, santai, biarkan aku yang menanganinya, kata Babata. Sementara itu di sebuah lokasi, pangkalan Hongning, sebuah pesawat ruang angkasa besar sedang dalam konstruksi. Terlihat seorang wanita, yang mengenakan pakaian bulu hitam, yang mahal, dan mengenakan sebuah topi, dan tampak berusia sekitar 60 tahunan, seorang wanita tua berambut perak, berjalan keluar dari pintu masuk kapal. 3 bawahan yang menunggu di bawah dari sebelumnya, segera pergi untuk mengawalnya. Ketua, apakah kita akan kembali sekarang? Dari ketiga bawahan ini, 2 diantaranya benar-benar dewa perang, dan yang terakhir adalah kepala pelayan. Jangan terburu-buru, kita akan tinggal di kota markas Hongning selama 3 hari. Sementara negosiasi kami dengan Hong tidak berhasil, kami masih bisa mencari simpatisan, dan penjaga lainnya. Suara wanita tua berambut perak itu, menonjol dan wajahnya tanpa ekspresi. Namun ketika dia mengamati sekeliling, dengan pandangannya, tidak ada orang di sekitarnya, yang berani melakukan kontak mata dengannya. Meskipun dia seorang wanita, dia adalah raja dari seluruh bumi di bawah tanah, ketua aliansi HR. Perhatikan kota markas Hongning, jika kamu menemukan salah satu dari 3 penjaga, atau 6 penyelidik, beri tahu aku. Wanita tua berambut perak itu memberikan perintah. Ayo pergi. Wanita tua itu memerintahkan. Dengan sangat cepat, mobil Maybach mewah, yang tampaknya penuh dengan sejarah, di bawah perlindungan bawahannya yang mengawalnya.
Wanita tua ini memasuki mobil, seketika roda mulai bergerak, dan mobil pun meninggalkan kantor pusat Aula Jixian. Kira-kira 1 jam kemudian, sebuah jet tempur berwarna biru tua turun dari atas, mendarat di landasan, kemudian seorang pemuda mengenakan pakaian kasual hitam, dengan ransel melompat keluar, dan pintu kabin menutup kembali secara otomatis. Semua penjaga pangkalan melihat Luo Feng, semuanya membungkuk dan memberikan hormat kepadanya. Luo Feng mengenakan ransel, berjalan cepat menuju pintu masuk, di area pangkalan ruang angkasa ini. Bahkan di dalam Aula Jixian, beberapa personel peringkat lebih tinggi, memiliki wewenang untuk masuk, sistem pertahanan akan menembak, dan membunuh siapa saja yang masuk tanpa izin. Namun, Luo Feng adalah orang yang sudah memiliki izin untuk masuk kapan saja. Pada waktu bersamaan, di tempat lainnya, ketua, baru saja ada seorang penyelidik memasuki markas Aula Jixian. Berita kedatangan Lu Feng dengan cepat sampai kepada ketua aliansi HR. Sementara itu Lu Feng berjalan ke pintu masuk markas Aula Jixian. Ini adalah kapal transportasi antar bintang. Suara Babata penuh kejutan, dan penuh rasa ingin tahu, ketika terdengar di benak Luo Feng. Aku ingin tahu, kerusakan apa yang telah menimpa pesawat ini. Aku benar-benar ingin menyelidikinya, tetapi sistemnya benar-benar terkunci, tidak mungkin aku bisa masuk ke dalam sistemnya. Petik 2. Apa yang akan kamu dapatkan dari hasil penyelidikan itu? Ini adalah kapal pimpinan Hong, ucap Luo Feng berbicara kepada Babata. Sederhana saja, karena kapal planet Yunmo tidak dapat diperbaiki, sekarang aku harus memikirkan cara untuk meninggalkan bumi. Tanpa kapal, bagaimana kamu akan pergi? Babata membalas. Apakah kapal ini masih bisa terbang? Tanya Luo Feng. Tidak, kapal transportasi antar bintang ini sudah rusak dan sudah tidak terbang terlalu lama. Aku memperkirakan, beberapa bagian telah berkarat, dan menjadi korosi, dari waktu ke waktu aliran tanpa akhir, bahkan tuan terkuat pun akan membusuk. Transporter antar bintang dengan kondisi sempurna, dibiarkan di bawah tanah selama ribuan tahun juga, akan memiliki masalah, apalagi sesuatu yang telah rusak. Petik 2. Luo Feng mengangguk, lalu mengapa kamu begitu terkejut? Pesawat ini sudah rusak, tetapi itu membuktikan bahwa, masih ada banyak lagi, pesawat ruang angkasa di bumi. Jika kita bisa mendapatkan lebih banyak bangkai pesawat ruang angkasa, kita mungkin bisa membangun kapal kecil, kata Babata bersemangat. Membangun pesawat ruang angkasa. Luo Feng terkejut. Itu hal yang kecil, tidakkah kamu tahu, dengan siapa kamu berbicara? Aku adalah AI yang hidup. Beberapa bagian pengetahuanku telah menyimpan sejumlah besar informasi, beberapa informasi peradaban tingkat tinggi dan lain-lain. Dengan cukup mesin, bahan, robot dan lain-lain, kapal perang antar bintang yang besar juga dimungkinkan. Bahkan tidak menyebutkan, menyusun pesawat ruang angkasa yang sederhana, kata Babata percaya diri. Luo Feng dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap alam semesta yang luas. Terutama jaringan alam semesta virtual. Menurut Babata, memasuki jaringan akan memungkinkannya untuk bertemu dengan budaya dan klan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan sangat luas. Sementara hatinya belum siap untuk menjelajahi alam semesta, membangun sebuah kapal yang mampu melakukan hal itu selalu merupakan ide yang bagus. Babata, aku bisa membeli banyak mesin bahan untuk kamu buat, kata Luo Feng. Dalam ruang virtual, wajah Babata memiliki ekspresi tak berdaya. Menutupi jarak jauh, di alam semesta yang luas, menuntut banyak hal dari sebuah kapal. Ini bukan hanya sistem catu daya internal, efisien isin-isin, bodi pesawat pun harus tahan lama, bahan di bumi, kekuatan dan daya tahan, bahkan tidak mendekati untuk bertahan lama. Oleh karena itu, opsi terbaik adalah mendapatkan sisa-sisa dari pesawat ruang angkasa, dan membangun kembali dari sisa-sisa tersebut. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Setelah kamu mencapai tingkat bintang, memeriksa planet-planet lain, sesekali tidak akan terlalu jauh, kata Babata. Mengenai pembangunan pesawat ruang angkasa, Luo Feng menyerahkannya kepada Babata, untuk direncanakan, memasukkan energi, dan konsentrasinya saat ini adalah, ke dalam pelatihannya untuk menjadi penguasa domain. Di dalam kapal, ruangan itu sepi. Pimpinan, Luo Feng membungkuk. Luo Feng, silahkan duduk. Hong berpakaian hitam, duduk bersila di atas sebuah karpet. Luo Feng mengikutinya, dan duduk bersila. Untuk tujuan apa kamu datang? Hong melihat ke arah Luo Feng. Aku ingin menukar beberapa hal, Luo Feng langsung berkata.
menggunakan kristal Muya. Ucap Hong, haha baguslah. Hong tidak bisa menahan senyum, dia sangat jelas pada kemampuan kristal Muya, baik itu untuk pelatihannya sendiri, atau untuk memberi makan, untuk pertumbuhan anggur kontak awannya, Hong membutuhkan mereka, karena itu, dia sangat menghargai orang lain, yang datang untuk menukar kristal mereka. Ini adalah katalog pertukaran, ini lebih detail daripada yang kamu lihat sebelumnya. Hong melambaikan tangannya. Di dalam ruangan yang sunyi dan gelap, sebuah layar besar muncul, menampilkan sejumlah besar barang, beserta penjelasan dan harganya. Ini jelas lebih dari sebelumnya, mata Luo Feng berbinar. Apapun yang ingin kamu tukarkan, tukar saja. Hong memandang ke arah Luo Feng, kamu harus bisa menukar barang senilai 90 bintang. Jika kamu memiliki lebih banyak kristal Muya, kamu juga dapat menggunakannya. Menyelesaikan kalimat terakhirnya, wajah Hong menunjukkan senyum, dia sudah menduga, bahwa dalam perburuan harta karun Pulau Berkabut, akan ada orang yang diam-diam menyembunyikan, 1 atau 2 kristal Muya. Luo Feng fokus pada layar, untuk mencari sesuatu yang berharga. Saat ini Hong tidak takut, jika Luo Feng akan membeli barangnya yang berharga, sebaliknya, dia lebih takut, jika dia tidak jadi menukarkan kristal Muyanya. Babata, apakah kamu melihat layarnya? Luo Feng menggunakan pikirannya untuk bertanya. Aku dapat melihatnya. Aku tahu sejak awal, bahwa kamu penduduk bumi, tidak akan memiliki harta apapun. Dan seperti yang aku duga, kalian benar-benar miskin, menggunakan mainan ini sebagai harta. Meskipun telah mempersiapkan mentalnya, Babata masih kecewa, dengan barang-barang tingkat rendah, yang dipajang oleh Hong. Ah, ada harta kecil. Babata berteriak, Luo Feng, peralatan kuno tepat di bagian bawah, ruang gravitasi. Luo Feng dengan cepat melihat ke bawah. Ruang gravitasi kuno, 1-1000 kali gravitasi bumi, harganya adalah 90 bintang. Luo Feng terkejut, bukankah ini ruang pelatihan? Perangkat yang terkenal, di pertukaran sebelumnya, itu tidak ada di sana. Kali ini, Hong benar-benar mengeluarkannya, sepertinya dia benar-benar menginginkan kristal. Namun, harganya sangat tinggi, yaitu 90 bintang. Itu adalah 4,5 kristal Muya, sepertinya ada sangat sedikit di seluruh dunia. Sang kepala sengaja memberi harga 90 bintang, jelas untuk memikat Luo Feng, untuk menggunakan semua bintangnya, untuk membelinya. Kepala, ruang gravitasi kuno ini, aku menginginkannya. Kata Luo Feng. Hong tampak kaget pada Luo Feng, sepertinya kamu benar-benar, memiliki beberapa temuan lain, ruang gravitasi kuno ini, sangat efisien untuk pelatihan, aku selalu enggan menjualnya. Sekarang kamu menginginkannya, aku akan menjualnya, roh-roh alam, apakah kamu masih menginginkannya? Harga ruang gravitasi kuno adalah 90 bintang, secara resmi, Luo Feng hanya mampu membayar sebanyak itu. Tambahkan 2 bagian lagi, yaitu darah naga, dan 2 bagian dari akar gagak hitam 100 tahun, mohon jumlahkan semuanya. Kata Luo Feng kepada Hong. Roh alam, 2 akar gagak hitam 1000 tahun setara dengan 3 bintang, total 20 bintang. Bersamaan dengan ruang gravitasi, totalnya adalah 110 bintang. Hong kaget ketika melihat Luo Feng. 110 bintang, itu bernilai 5,5 kristal Muya. 5 kristal Muya, muncul dari kemeja kasual hitam Luo Feng, ditambah 0,5 miliknya dari Hong. Luo Feng, penghasilanmu kali ini tidak kecil sama sekali. Hong tersenyum. Memang benar pimpinan, tidak ada yang melihatnya. Luo Feng tersenyum, namun dalam sekejap, sakuku telah menjadi kosong. Semangat alam, kamu akan menerima saat kamu pulang, sedangkan untuk ruang gravitasi kuno, kamu harus menunggu beberapa hari, aku akan meminta beberapa orang, untuk mengirimnya ke tempat kamu. Hong senang, seluruh kekuatan bumi, hanya mencapai total berapa banyak kristal, dan mengetahui kemampuannya, semua orang berusaha saling bersaing untuk mendapatkan lebih banyak, siapa yang akan menjualnya. Dan Luo Feng menjualnya, ini membuat suasana hati Hong sangat bahagia. Ketika Luo Feng berjalan keluar dari pintu kabin, tangannya memegang tas perak, penuh dengan roh alam. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya, peneliti. Luo Feng terkejut, di depannya berdiri seorang wanita tua berambut perak, dengan pakaian bulu hitam yang mewah. Dikelilingi oleh 3 pengawalnya, dia tersenyum ketika berbicara dengan orang China yang mahir. Apa kabar, penyelidik Luo? Izinkan aku sedikit mengganggu kamu. Kamu bisa memanggil aku Isadora, aku ingin tahu apakah aku bisa mendapat kehormatan,
untuk minum secangkir kopi dengan simpatisan Luo. Petik 2. Isadora. Nama itu segera menyentak ingatan Luo Feng. Kaisar dunia bawah tanah, Ketua Aliansi HR, Isadora. Sebagai seorang pengelana bintang, Luo Feng menyadari tokoh-tokoh penting bumi. Isadora adalah permaisuri bumi bawah tanah, dan apapun ceritanya, dapat ditulis ke dalam serangkaian buku. Dalam ruang pribadi, sebuah kedai kopi yang tenang, di kota pusat Hongning. Luo Feng dan Isadora duduk saling berhadapan. Lady Isadora, ucap Luo Feng, sambil membuka paket gula, dan menuangkan ke dalam cangkir kopi, kemudian mengaduknya dengan lembut, aku ingin tahu, apa yang kamu butuhkan dariku. Penyelidik Luo begitu langsung, aku juga akan jujur. Isadora tersenyum, kerutan muncul di sisi matanya, penggalian pulau kabut yang besar. Semua orang dari semua pihak, bertarung untuk kristal Muya, kekuatan perwakilan Luo, sebenarnya sama dengan perwakilan ketiga dan keempat, itu jelas merupakan menjelaskan bagi semua orang. Petik 2. Luo Feng tersenyum, insiden itu jelas mengangkatnya, ke tingkat yang sama dengan tiga perwakilan itu. Penghasilan kamu kali ini juga tidak kecil. Isadora memandang Luo Feng, aliansi HR-ku, benar-benar menginginkan kristal-kristal itu, tentu saja, harganya dapat kamu tentukan, untuk diputuskan. Kami akan sangat adil. Petik 2. Luo Feng tertawa, kristal Muya. Dia mengerti bahwa seluruh dunia, dan kekuatannya, akan berjuang untuk mendapatkannya. Mereka memiliki banyak kegunaan. Satu adalah untuk meningkatkan level siswa 8 atau 9, dalam waktu 1 bulan, untuk memasuki level penjelajah bintang. Artinya satu kristal dapat membuat perwakilan baru. Bumi hanya memiliki sedikit perwakilan, kelima negara besar, satu perwakilan, mirip dengan senjata nuklir. Bodoh. Yang lain bersedia menggunakan kristal Muya, untuk membuat penjelajah bintang lain ke level 1, ucap Babata berkata seraya mengumpat dari dalam ruang virtual. Babata yang saat ini mengenakan jubah kaisar mewah, duduk di meja makan, sebenarnya menggunakan kristal Muya, harta karun, menyia-nyiakan mereka, untuk menciptakan penjelajah bintang level 1, sungguh sia-sia. Petik 2. Kristal Muya bukan apa-apa, bagi penguasa planet Yunmo, tapi dia mengumpulkan banyak dari mereka, dan mereka dianggap harta di dalam alam semesta. Namun di dalam alam semesta, seorang pengembara bintang level 1, tidak lain hanyalah gorengan yang kecil, ada terlalu banyak dari mereka, dan mereka adalah yang terlemah dari semuanya. Siapa yang akan menyia-nyiakan kristal, untuk membuat prajurit seperti itu? Bahkan Hong, Dewa Guntur tidak tahan untuk pergi membantu para dewa perang. Tanpa kristal, mencapai level bintang, akan sangat sulit bagi mereka. Namun dengan itu, peluang mereka akan lebih baik. Namun, di bumi, seorang penjelajah bintang, sudah berada di antara para elit bumi. Kristal Muya, aku minta maaf, karena aku baru saja menukarnya, dengan barang ini kepada pimpinanku. Luo Feng tampak meminta maaf. Oh, seperti itu. Ketua Isadora memandang Luo Feng, penyelidik Luo, apakah ada yang tersisa? Bahkan jika itu adalah satu kristal, itu masih dapat membuat satu perwakilan lagi. Petik 2. Luo Feng tersenyum misterius. Ketua Isadora segera sadar, dia memahami bahwa Luo Feng masih memiliki beberapa yang disembunyikan. Bagaimana dengan ini, Nona Isadora? Aku pribadi akan mengunjungi kamu lain kali. Luo Feng tertawa, namun, aku lebih suka barang-barang peradaban kuno, seperti pesawat ruang angkasa, atau apapun yang aneh, dan keluar dari dunia ini. Oh, Isadora terkejut. Bagi negara-negara, barang-barang kuno ini adalah rahasia, karena mempelajari ilmu, di balik barang-barang ini, dapat mengarah pada penemuan yang luar biasa. Baiklah, aku akan menyiapkan daftar dan dokumen, menunggu kedatanganmu, Isadora tertawa. Beberapa sisa-sisa kuno untuk kristal Muya, sepertinya Isadora tidak merasa ragu. Luo Feng yakin, sebagian besar sisa-sisa peradaban kuno bumi, sudah ditemukan, apapun yang bisa diambil, telah lama diambil, apapun yang Hong, dan yang lainnya tidak bisa ambil, dia tidak mungkin bisa mengambilnya sendiri, karena itu yang terjadi, dia hanya bisa menemukan cara, untuk bekerja dengan negara-negara, aliansi HR dan Aula Bela Diri, untuk melihat, apakah dia bisa mendapatkan bahan, dan yang lainnya, dari mereka untuk membangun kapalnya. Itu perdagangan yang bagus. Bagaimanapun, kristal itu adalah harta yang diinginkan semua orang. Sore itu, Luo Feng duduk dengan jet tempurnya, untuk kembali ke kota Yangzhou, di mana rumahnya berada.
Setelah makan siang, di lantai 2 rumah Luo Feng, di situ hadir Luo Feng, Luo Hua dan orang tuanya, satu keluarga berempat. Ayah, Ibu, Luo Hua, setelah menelan ini, kamu akan merasa seluruh tubuh kamu lemas, dan mati rasa, kamu akan memiliki perasaan yang menyegarkan. Ucap Luo Feng, yang kemudian meletakkan 3 potong bubur hijau, yang sudah diiris di depan mereka, ini semua dari roh alam yang sama. Efek obatnya sangat lembut, tidak merusak tubuh. Namun, untuk memberikan roh alam, kepada 3 orang biasa, untuk dikonsumsi, tidak ada yang akan melakukannya. Itu sama saja dengan pemborosan. Satu roh alam saja, dapat membantu pejuang tingkat yang lebih tinggi, untuk naik langsung menjadi dewa perang tingkat menengah, atau dewa perang yang lebih tinggi, dan sejumlah besar sifat obat, yang akan berkumpul di dalam tubuh, menyerap dari waktu ke waktu, meningkatkan kekuatan seseorang, dengan sangat cepat, itulah sebabnya, satu roh alam setara dengan, dewa perang tingkat tinggi. Jika memberikannya kepada orang normal, paling-paling akan menciptakan, petarung tingkat panglima perang saja. Ini sangat manis. Luo Hongguo dengan ringan menggigitnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini lebih baik daripada wortel, komentar Gong Xinlan. Enak? Luo Hua menelannya. Kemudian Luo Feng berkata, ketika keluarganya telah selesai menelannya, mengatakan, oh, ini mungkin hanya terasa sedikit, lebih baik daripada wortel, tetapi harganya jauh lebih tinggi daripada wortel, nilainya lebih dari akar gagak hitam 1000 tahun. Petik 2. Apa? Lebih berharga daripada akar gagak hitam. Luo Hongguo, Gong Xinlan dan Luo Hua semuanya terkejut. Terakhir kali, pada saat Luo Feng terjebak, dalam reruntuhan arkeologi ke-9, keluarga itu menghadapi kesulitan dan saat itu, Luo Hua yang menggunakan akar gagak hitam 1000 tahun, untuk menjadi salah satu, dari 8 tokoh bisnis terkemuka. Harga akar gagak hitam itu, sudah sangat fantastis. Satu gigitan bernilai, beberapa ratus juta. Luo Hongguo dan 2 lainnya saling memandang. Ayah, Ibu, kamu tidak bisa menggunakan uang, untuk mengukur nilainya. Ada banyak harta di bumi, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Luo Feng menggelengkan kepalanya, roh-roh alam ini, kalian semua hanya memakan satu. Aku sudah membawa 8 koper di dalam tas aku, bersama dengan 2 bagian darah naga, Luo Hua, semua ini harus kamu jaga dan kamu rawat. Petik 2. 8 roh alam, dan 2 bagian darah naga. Adik laki-lakinya, Luo Hua sangat terkejut mendengar kata-kata Luo Feng. Luo Feng tertawa ketika melihat ini, posisi yang berbeda, berarti seseorang memandang masalah, dengan perspektif yang berbeda. Hanya kekuatan bijaksana, begitu dia menerima tuannya, dia berada di posisi yang sama, dengan Hong, dan Dewa Guntur, untuk 2 orang yang tinggi, di atas semua orang, sedikit lebih kuat dari 5 negara. Posisi ini berarti, mata uang bumi tidak bernilai sama sekali. Dan berbicara tentang posisi, sebagai satu-satunya murid Master Planet Yunmo, posisi ini sendiri, lebih besar daripada Kaisar Kekaisaran Silver Blue, yang memimpin 8 galaksi. Sangat disayangkan, Master Planet Yunmo saat ini sudah mati, kekuatan apapun yang dia miliki, sebelumnya hilang. Luo Feng masih sangat bersyukur, jika planet Yunmo belum dihancurkan, dia tidak akan memiliki kesempatan, untuk menjadi murid Master Planet Yunmo. Dengan melihat orang tuanya, dan adik laki-lakinya, yang mencoba menggerakkan pisau pertempuran merah darahnya, Luo Feng tertawa. Babata, pindai aku, kondisi tubuh orang tua, dan adik laki-lakiku. Luo Feng memerintahkan, tingkat apa? Ayahmu adalah siswa tingkat 3, ibu adalah siswa tingkat 2, dan adik laki-lakimu adalah siswa tingkat 3. Efisiensi penyerapan orang normal benar-benar rendah, roh alam itu, meskipun terbagi 3, setiap porsinya, tidak akan kurang dari 1 porsi darah naga. Dengan 1 porsi darah naga, petarung normal, bisa menjadi prajurit pemula, kata Babata. Luo Feng puas, selama keluarganya sehat, itu sudah cukup. Dia tidak pernah berharap orang tuanya, pergi ke alam liar, untuk membunuh monster. Ayah, Ibu, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu, kata Luo Feng. Apa itu? Luo Hongguo, Gong Xinlan yang masih merasakan perasaan menyegarkan setelah mengkonsumsi roh alam tadi. Aku punya kabar baik, kita masih memiliki saudara yang masih hidup. Kata Luo Feng. Petik 2. Hidup. Orang tuanya langsung bersemangat. Feng kecil, cepat katakan, ada berapa banyak?
Saat ini aku baru menemukan 2 orang. Luo Feng berkata langsung, satu adalah sepupu muda ibu Gong Xin Hua. Hua paman kecilku. Ibunya sedikit senang dan terkejut, tetapi jelas tidak terlalu bahagia. Selama Nirvana Agung, dia masih terlalu muda untuk mengingat banyak hal. Kemudian di tengah-tengah melarikan diri, dia baru tahu tentang kerabat seperti itu dari kakek Luo Feng. Itu sebabnya dia tidak terlalu ingat tentang Gong Xin Hua. Bagaimana dengan kerabat lainnya? Luo Hongguo bertanya. Yang kedua adalah bibi buyutmu Luo Hongqin, juga saudara perempuan kakekku. Anaknya Tang Chen juga hidup. Saat ini Tang Chen menikah dengan sepasang kembar. Si kembar seusia dengan aku tahun ini. Kata Luo Feng. Bibiku masih hidup, bibi masih hidup. Mata Luo Hongguo terbuka lebar. Melihat mereka berdua gembira, membuat Luo Feng merasakan kerinduan. Ketika mereka dulu tinggal di tempat sewaan yang murah, dia akan sering mendengar ayahnya menyebut bibi yang hebat ini, karena sebelum masa Nirvana yang hebat, ayahnya sudah bisa mengingat berbagai hal, dan ingatannya dari bibi yang hebat ini sangat dalam. Itulah sebabnya ketika mengenang tentang kerabat, selain nenek dan ayah Luo Feng, yang paling menggembirakan adalah tentang bibi yang hebat ini. Bibiku dulu selalu membawa makanan enak. Ketika dia berkunjung, dia bahkan membelikanku perangkat permainan genggam. Aku masih ingat penampilannya dengan jelas. Tak terasa, air mata Luo Hongguo mengalir untuk mengira dia masih hidup. Saat itu, mereka berada di Jepang pada hari libur, ketika bencana meletus. Mereka terjebak di sana. Belakangan, daerah itu meluas, dan menjadi kota pusat Kyoto. Luo Feng mengangguk. Jepang dianggap sebagai bagian dari Cina, tempat dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi, selama periode Grand Nirvana. Feng kecil, tahukah kamu, di mana saudara perempuan kakekmu sekarang? Aku ingin segera pergi berkunjung. Luo Hongguo berkata. Sekarang, Luo Feng memandang ke arah ibunya, dan dia mengangguk padanya. Berapa tahun telah berlalu, siapa yang bisa menunggu selama itu? Kalau begitu mari kita bersiap untuk pergi segera. Luo Feng mengangguk. Sore itu jam 4 sore, jet tempur biru tua itu diparkir di salah satu dari 8 kota besar, kota Kyoto, kota Tianjin, di distrik lingkungan Aula Jixian. Luo Feng tidak mengizinkan siapapun untuk mengantarnya pergi, hanya keluarganya, yang terdiri atas 4 orang, yang duduk di dalam mobil, menuju ke rumah bibi ayahnya. Sementara itu di tempat lain, di markas kota Kyoto, seorang prajurit bawahan melaporkan, Direktur, laporan kota Tianjin. Seorang pria parubaya, botak menerima file dari bawahannya, kemudian dia berjalan untuk pergi dan kemudian membukanya, dan melihat laporan tersebut. Luo Feng telah datang ke kota markas Kyoto. Pria parubaya yang botak terkejut, segera mengangkat telepon, dan menghubungi di jaringan rahasia. Masukkan aku ke pejabat senior nomor 1, ucapnya. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.